Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, nah sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Simak baik-baik ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif? Ayo, ingat tidak? Ya, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Makhluk hidup baru atau keturunannya berasal dari bagian tubuh induknya. Karena hanya melibatkan satu induk, maka makhluk hidup baru memiliki sifat biologis yang sama dengan induknya. Anak-anak, perlu kalian ketahui, perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan secara vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Sedangkan pada perkembangbiakan secara vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami terdiri dari 1. Membelah diri, 2. Spora, 3. Akar tinggal, 4. Umbi lapis, 5. Umbi batang, 6. Umbi akar, 7. Geragi, dan 8. Tunas. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif buatan dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Cangkok, 2. Stek, 3. Menempel atau okulasi, 4. Sambung pucuk atau enten, 5. Merunduk. Supaya kalian lebih jelas lagi, yuk kita kupas satu persatu. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yaitu membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah berkembang biak dengan membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah itu terdiri atas satu sel, misalnya ganggang hijau. Jadi ganggang hijau memperoleh keturunan dengan cara membelah sel tubuhnya menjadi 2. Yang berikutnya, yang kedua yaitu spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Spora dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Yang ketiga yaitu akar tinggal atau disebut rizoma atau akar rimpang. Jadi jangan salah ya anak-anak, ketiganya itu sama dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku mirip batang. 2. Pada ujungnya terdapat kuncup. 3. Pada setiap buku terdapat daun yang berubah bentuk menjadi sisik. 4. Pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal ini adalah jahe, lengkuas, temulawak,
kunyit, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu umbi lapis. Hayo, pernahkah kamu melihat bawang merah? Pasti kalian sering dong melihat bawang merah. Coba kalian perhatikan, jika diiris bentuk bawang merah terlihat berlapis-lapis. Bawang merah adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis membentuk umbi dan di tengahnya tumbuh tunas. Daun tersebut tersusun berdekatan dan tumbuh pada permukaan atas ruas. Umbi lapis dari tunas terluar akan tumbuh membentuk tunas baru atau siung. Contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi lapis itu ada bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang kelima yaitu umbi batang. Umbi batang sesungguhnya merupakan batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah. Umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, talas, dan ubi jalar. Yang keenam adalah umbi akar. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Ciri-cirinya: 1. Umbi tidak berbuku-buku. 2. Umbi tidak mempunyai kuncup dan daun. 3. Umbi tidak mempunyai mata tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah bunga dahlia dan wortel. Yang ketujuh yaitu geragi atau stolon. Batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah inilah yang disebut geragi atau stolon. Ujung geragi yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Pada bagian bawah geragi muncul akar serabut. Walaupun tetap berhubungan dengan induknya, tumbuhan baru itu tidak bergantung pada induknya. Contoh tumbuhan bergeragi yaitu arbai, pegagan, dan semanggi. Yang kedelapan yaitu tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, ataupun daun. Hayo, pernahkah kamu melihat pohon pisang yang masih kecil? Pohon tersebut tumbuh di dekat induknya dan membentuk rumpun. Pohon pisang adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang. Selain pohon pisang, ada tebu dan juga bambu. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas akar adalah sukun, cemara, dan kesemek. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas tumbuh pada daun adalah cocor bebek. Tunas yang tumbuh pada daun inilah yang disebut dengan tunas adventif. Anak-anak, kesemuanya tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan yang secara vegetatif buatan. Tadi sudah Bulia singgung. Contoh dari vegetatif buatan ada mencangkok, ada stek, ada menempel atau disebut okulasi, sambung pucuk atau enten, dan yang kelima yaitu merunduk. Saatnya kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cangkok. Kalian pasti sudah pernah kan melihat tumbuhan yang sedang dicangkok? Yang perlu kalian tahu, tidak semua jenis tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok itu harus berbiji keping 2 atau dikotil, sebab memiliki kayu dan kambium.
Biasanya manusia mencangkok jenis-jenis pohon buah seperti mangga, jeruk, jambu, dan masih banyak lagi. Ayo kalian perhatikan ya cara atau tahapan mencangkok pada gambar berikut ini. Vegetatif buatan yang kedua yaitu stek. Perkembangbiakan dengan stek dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru terlebih dahulu. Stek sendiri dibedakan menjadi dua, ada stek batang dan ada stek daun. Stek batang itu menggunakan potongan batang tumbuhan yang hendak disetek itu harus mempunyai sebuah mata sebagai pangkal tunas. Potongan batang itu umumnya merupakan batang yang cukup tua. Jenis tumbuhan ini antara lain adalah ketela pohon, mawar, dan sirih. Potongan batang itu ditanam pada tanah subur yang gembur. Tanah diusahakan selalu dalam keadaan cukup lembab. Sedangkan perkembangbiakan dengan stek daun umumnya diterapkan pada tanaman hias, misalnya cocor bebek, begonia, dan sri rejeki. Daun yang disetek ini harus yang cukup tua dan berwarna hijau segar. Perkembangbiakannya cukup sederhana ya. Daun cocor bebek itu cukup disetek atau dipotong, lalu diletakkan di permukaan tanah. Kemudian beberapa hari akan tumbuh tunas dan akar dari lekukan-lekukan yang ada di tepi daun. Yang ketiga yaitu menempel atau okulasi, adalah cara pembudidayaan tanaman dengan menempel tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Setiap tumbuhan itu mempunyai sifat berbeda. Tunas dan batang itu dapat tumbuh menjadi tanaman yang mempunyai sifat lebih baik dari induknya. Coba kalian perhatikan proses menempel atau okulasi berikut ini. Yang keempat yaitu sambung pucuk atau mengenten. Sambung pucuk merupakan penyatuan pucuk dengan batang bawah. Pucuk dan batang bawah yang disambung itu berasal dari tumbuhan, tapi ingat tumbuhannya harus yang sejenis. Ternyata sambung pucuk itu lebih cepat menghasilkan dan tanamannya juga lebih baik mutunya. Kalian bisa melihat cara atau proses sambung pucuk pada gambar berikut ini. Yang terakhir, yang kelima yaitu merunduk. Jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan runduk itu sangat sedikit. Contohnya melati, alamanda, apel, dan mawar pagar. Perkembangbiakan tanaman ini dilakukan sangat sederhana. Batang tanaman cukup dikerat sedikit, lalu dilengkungkan dan dirundukkan ke dalam tanah. Bagian yang tertimbun tanah itu nanti akan tumbuh akar dan menjadi tumbuhan baru. Nah, sekian dulu anak-anak video pembelajaran kali ini. Bagaimana? Cukup jelas bukan? Semoga bisa lebih menambah wawasan kalian dan bermanfaat untuk menunjang belajar kalian. Sekian dulu ya dari Bu Lia. Tetap rajin belajar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.